Menurut KUHP pasal 12, hukuman penjara untuk waktu tertentu di Indonesia tidak boleh melebihi 20 tahun lamanya. Di atas hukuman itu terdapat hukuman penjara seumur hidup, yakni di penjara selama-lamanya hingga sang narapidana meninggal. Kemudian puncak dari segala hukuman di Indonesia adalah hukuman mati. Ternyata berbagai negara di dunia memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai lamanya hukuman tersebut. Beberapa negara ini bahkan mengakumulasi setiap kejahatan yang dilakukan narapidana, membuat seorang narapidana bisa divonis penjara hingga ratusan bahkan ribuan tahun lamanya, seperti yang terjadi kepada 5 narapidana ini. Dan berikut ini 5 hukuman penjara terlama yang pernah dijatuhkan hakim kepada seorang narapidana. November 2022, Pengadilan Turki menjatuhkan vonis penjara selama 8.658 tahun kepada pemimpin sekte sesat Harun Yahya. Pria yang bernama asli Adnan Oktar itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pelecehan seksual, pemerkosaan, pengancaman, serta penyiksaan yang dilakukannya kepada para anggota aliran sesat yang ia pimpin sendiri. Ia juga terbukti bersalah melakukan penipuan, pencobaan spionase politik, pencucian uang, dan segala aktivitas kriminal lainnya. Adnan sebelumnya hanya menerima vonis 1075 tahun penjara. Namun setelah mengajukan banding dan naik ke pengadilan yang lebih tinggi, dirinya malah dijatuhi vonis penjara 8.658 tahun penjara, menjadikan hukuman itu sebagai salah satu hukuman terlama yang pernah dijatuhkan di Turki. Menurut data World Bank, rata-rata manusia di dunia hidup selama 72,27 tahun lamanya. Dan misalnya nih, kalau manusia itu bisa reinkarnasi, kira-kira berapa kehidupan yang harus Harun Yahya tempuh buat membayar seluruh kesalahannya itu? Satu masa kehidupan Harun Yahya pun itu serasa nggak cukup buat membayar seluruh kesalahan yang sudah dilakukan oleh dia. Harun Yahya sendiri pertama kali disorot publik pada 1990-an. Kala itu dirinya terlibat dalam berbagai skandal seksual dan ia diketahui memimpin sebuah sekte keagamaan yang sangat aneh. Keanehan tersebut dapat kita lihat sendiri melalui video Vice dalam kunjungannya ke kerajaan Harun Yahya. Dirinya memiliki banyak pengikut perempuan yang ia panggil sebagai kittens. Di mana anehnya, mereka semua memiliki penampilan yang serupa. Make up tebal, bibir merona, rambut pirang, kulit putih bersih, beserta tinggi yang semampai, membuat orang-orang lain sulit membedakan para wanita itu. Beberapa bahkan melakoni operasi plastik untuk mendapatkan bentuk muka yang sesuai dengan kemauan Harun Yahya. Harun Yahya diyakini telah menipu dan mencuci otak para perempuan muda itu, sehingga mereka mau tinggal dan melayani di villa miliknya. Dengan dalih agama, Harun Yahya juga kerap melecehkan para wanita itu secara seksual. Ia juga mengancam para wanita itu dengan menggunakan video hubungan intim yang direkam secara diam-diam. Berbagai kejahatan kerap ia lakukan untuk menutupi kejahatan lainnya yang ia lakukan dan juga untuk keberlangsungan dari sekte sesat tersebut. Karena itu, pengadilan Turki tak segan untuk menjatuhi hukuman kepadanya selama 8.658 tahun. Terry Lynn Nichols merupakan pria Amerika yang bertanggung jawab atas hilangnya 168 nyawa dalam insiden pengeboman Oklahoma City. Ia dan rekannya Timothy McVeigh meluluh lantakan bangunan Alfred P. Murrah dengan bom yang mereka ledakan dari dalam truk. Insiden ini kemudian tercatat sebagai salah satu aksi terorisme paling mematikan sepanjang sejarah Amerika Serikat. Pagi hari 19 April 1995, sebuah truk berisi 2.300 kg bahan peledak diparkirkan di depan gedung Alfred P. Murrah, salah satu gedung pemerintahan Oklahoma. Pukul 9:02, truk tersebut meledak menghancurkan separuh gedung Alfred P. Murrah, membakar ratusan mobil di sekitar, dan merusak lebih dari 300 bangunan di daerah tersebut. Lebih mengerikannya, ratusan orang terluka, 168 orang meninggal dunia, termasuk diantaranya 19 anak kecil. Mantan anggota militer Timothy McVeigh dan Terry Nichols merupakan pelaku di baliknya. Kebencian terhadap pemerintah diyakini menjadi alasan kenapa mereka berdua tega menghancurkan gedung pemerintahan Alfred P. Murrah, yang bahkan di dalamnya terdapat daycare tempat anak-anak para pekerja dititipkan. Keduanya diadili pada 1997. Timothy McVeigh dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan divonis hukuman mati oleh hakim setempat. Ia kemudian dieksekusi pada 11 Juni 2001. Rekannya, Terry Nichols, terbukti terlibat dalam penggunaan senjata pemusnah massal dan secara tak langsung telah melakukan pembunuhan. Ia divonis hukuman seumur hidup di penjara tanpa opsi pembebasan bersyarat.
Pada 2004, ia kembali diadili dan terbukti bersalah atas 161 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Atas hal tersebut, dirinya dijatuhi hukuman penjara 161 kali hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hukuman 161 kali penjara seumur hidup tersebut dianggap oleh banyak orang sebagai bentuk penegasan karena hukuman seumur hidup yang sebelumnya dianggap tidak cukup untuk menghukum Terry atas kejahatan yang ia lakukan. Dan hukuman tersebut dianggap sebagai salah satu hukuman penjara terlama yang pernah diberikan oleh Amerika kepada seorang narapidana. Shocking dan absurd, mengejutkan dan aneh. Itulah yang dikatakan James Lane, hakim yang berbeda pendapat mengenai vonis yang dijatuhkan kepada Charles Scott Robinson. Pada 1994, seorang pria bernama Charles Scott Robinson dijatuhi hukuman 30.000 tahun penjara oleh hakim setempat setelah terbukti bersalah melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur. Menurut Lane, hukuman ini seakan mengingatkannya kepada zaman es 30.000 tahun yang lalu, di mana selimut salju masih menutupi daerah Ohio dan sungai Missouri. Zaman di mana para mamut dan sloth raksasa masih berkeliaran di dunia. Charles Scott Robinson sebelumnya terbukti bersalah atas 6 tuduhan pelecehan seksual yang dilakukannya kepada anak di bawah umur. Atas kejahatannya ini, jaksa menuntutnya dengan hukuman 5.000 tahun penjara, karena mereka tak dapat menuntutnya atas penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun sang hakim, Dan Owens, memilih untuk mengakumulasi hukuman itu dan memvonisnya dengan 30.000 tahun penjara, membuatnya tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat hingga usianya mencapai 108 tahun. Dengan vonis tersebut, Dan Owens memastikan Scott menghabiskan seluruh sisa umurnya di dalam penjara, merenungkan seluruh perbuatannya. Hukuman penjara 30.000 tahun tersebut menjadi hukuman penjara terlama yang pernah diberikan ke seorang narapidana di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dan hukuman tersebut juga menjadi bentuk sindiran dari para jaksa dan hakim karena hukum Amerika yang dianggap terlalu lunak kala itu. Pada jam sibuk Madrid 11 Maret 2004, 10 bom meledak di 4 kereta secara bersamaan, membunuh 193 orang, dan melukai lebih dari 2.000 lainnya. Kejadian ini kemudian tercatat sebagai aksi terorisme terbesar sepanjang sejarah Spanyol. Seluruh mata dunia pun menyorot kejadian pengeboman Madrid ini. Semua orang di dunia punya satu pertanyaan yang sama kala itu. Siapa pelakunya? Insiden ini terjadi tepat 3 hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan di Spanyol. Berbagai bentuk demonstrasi dan protes terus terjadi di berbagai wilayah, menuntut pemerintah mengungkapkan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelaku dari pengeboman ini. Dua partai politik besar yang kala itu menguasai Spanyol pun saling menuduh satu sama lain bertanggung jawab terhadap aksi pengeboman ini. Tetapi setelah melalui investigasi lebih lanjut, diketahui kalau pelaku dari aksi pengeboman ini tidak lain dan tidak bukan adalah organisasi terorisme terbesar di dunia kala itu, Al-Qaeda. Para investigator yakin kalau merekalah pelaku utama yang telah meletakkan 13 bom handphone di 4 kereta berbeda dan meledakannya secara serentak. Merekalah yang bertanggung jawab atas hilangnya 193 nyawa dan luka bagi 2.000 orang lebih. Melalui serangkaian investigasi dan operasi militer, 3 orang pelaku utama berhasil ditangkap dan kemudian diadili atas pembunuhan massal yang telah mereka lakukan. Pria Maroko yang menanam bom, Jamal Zogam, divonis 42.822 tahun kurungan penjara. Othman El Gnawi yang terlibat dalam transportasi dinamit divonis 42.924 tahun penjara. Kemudian Emilio Suarez Tras Horas yang merupakan penyuplai dinamit divonis 34.715 tahun penjara. Lamanya hukuman tersebut membuat mereka bertiga menjadi narapidana dengan masa hukuman terpanjang di sepanjang sejarah Eropa. Tapi menurut kalian kalau 40.000 tahun itu masih kurang lama, yang kelima ini lebih lama lagi guys. Mae Chamoy atau yang bernama asli Chamoy Tipiaso merupakan seorang wanita kelahiran Thailand 27 November 1940 yang divonis kurungan penjara selama 141.078 tahun. Hukuman itu sendiri merupakan hukuman penjara terlama yang pernah diterima oleh manusia sampai saat ini.
Kasus ini sempat membuat geger dunia internasional kala itu, karena banyak hal-hal aneh yang terjadi pada kasus ini, seperti lamanya hukuman yang tidak wajar, banyaknya orang yang menjadi korban, hingga kerugian yang mencapai triliunan rupiah, dan berbagai hal aneh yang terjadi bahkan setelah vonis tersebut diberikan. Kejahatan Chamoy bermula pada akhir 1960-an. Ia dan beberapa koleganya membentuk My Chamoy Fund, sebuah sistem asosiasi simpan pinjam yang didasarkan pada perdagangan dan harga minyak kala itu. Berkat koneksinya sebagai mantan pegawai perusahaan perminyakan beserta kedudukannya sebagai istri dari pejabat tinggi udara Thailand, dirinya mampu menggait banyak orang untuk bergabung dalam skema itu. Tentu ia juga menjanjikan bunga dalam jumlah yang tinggi untuk menarik minat banyak orang. Termasuk di antara beberapa kliennya yaitu terdapat beberapa orang-orang penting dari militer dan keluarga kerajaan. Tentu dalam menjalankan skema itu, My Chamoy tidak langsung gegabah dan rakus. Secara perlahan dirinya mulai mengumpulkan banyak klien dengan mulut manisnya itu. Pada awal pun, klien tersebut benar-benar mendapat keuntungan sesuai yang dijanjikan Chamoy dalam presentasinya. Orang-orang sadar kalau My Chamoy Fund sebenarnya hanya merupakan skema piramida, di mana keuntungan para member lama dibayarkan dari uang para member baru yang bergabung. Hingga puncaknya, My Chamoy berhasil menggait 16.231 klien selama 20 tahun ia menjalankan skema ini. Skema yang sudah semakin besar ini, pada akhirnya tak mampu lagi ditangani My Chamoy. Dirinya sudah tak bisa lagi membayar para kliennya yang sudah mencapai ribuan orang kala itu. Para kliennya juga mengamuk karena uang yang telah mereka setorkan lenyap begitu saja. Kasus penipuan ini pun semakin membesar hingga Raja Thailand kala itu, Bhumibol Adulyadej, ikut turun tangan menangani kasus ini. Setelah melalui proses peradilan yang begitu rumit, My Chamoy dinyatakan bersalah telah menipu 16.231 korban melalui skema piramida buatannya dengan total kerugian diperkirakan mencapai 200 hingga 300 juta US dollar atau sekitar 4 triliunan rupiah. Ia kemudian dijatuhi hukuman 141.078 tahun kurungan penjara atas kejahatannya, menjadikannya sebagai narapidana yang menerima hukuman penjara terlama di Thailand dan juga terlama di dunia. Ya, meski pada akhirnya My Chamoy cuma dihukum penjara selama 8 tahun lamanya dan kemudian dibebasin gitu aja. Mungkin kalian sudah tahu ya gimana caranya. Dan berikut itulah 5 hukuman terlama sepanjang sejarah yang pernah diberikan ke seorang narapidana. Kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komen.